Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan resep nastar premium yang rasanya enak dan lumer di mulut. Karena nastar ini rasanya enak banget, bahan-bahannya pasti juga menggunakan bahan-bahan premium. Yuk ikutin cara membuatnya. Ini semua bahan-bahannya. Butter Wisman dan mentega Blue Band, tepung terigu, gula halus, keju parmesan, tepung maizena, sedikit garam, susu bubuk, kuning telur, vanilla cream, dan selai nanas untuk isian. Pertama, siapkan butter Wisman dengan mentega Blue Band, tambahkan vanilla cream, kocok sebentar saja. Mengkocok mentega dan butter ini tidak perlu lama-lama ya teman-teman, jangan sampai mengembang. Cukup sampai tercampur rata saja. Setelah tercampur rata seperti ini, tambahkan kuning telur dan kocok sebentar saja. Tambahkan gula halus, tepung maizena, susu bubuk, dan sedikit garam. Kocok sampai semua tercampur rata. Untuk gula halus, susu bubuk, dan tepung maizena sebaiknya disaring terlebih dahulu ya teman-teman, supaya nanti tekstur kuenya lembut dan tidak bergelindil. Adonan sudah tercampur rata, kita matikan mixer, dan untuk mencampurkan bahan-bahan selanjutnya, kita tidak memerlukan mixer lagi ya teman-teman. Tambahkan keju. Aduk dengan menggunakan pengaduk adonan seperti ini. Tambahkan tepung sedikit demi sedikit.
Tambahkan lagi sisa tepung yang tadi. Ini jangan langsung semua ya teman-teman. Sedikit-sedikit dulu. Kemudian kita aduk dan kita lihat sampai teksturnya tidak lengket di tangan. Jadi semua tepung tidak harus dimasukkan semua atau tidak semuanya harus habis. Ini tekstur adonannya sudah cukup ya teman-teman. Teksturnya lembut tapi tidak lengket di tangan. Nah, sekarang waktunya membentuk adonan. Saya ambil dulu sedikit adonan seperti ini. Kemudian adonan yang lain saya tutup dengan menggunakan kain supaya tekstur adonan tetap lembut dan tidak kering. Di sini saya akan membentuk kuenya bulat-bulat dan saya menggunakan sendok takar seperti ini supaya nanti ukuran kue sama semua. Nah, ini sisa tepung yang tadi bisa digunakan untuk melapisi tangan supaya saat kita membentuk adonan tidak lengket di tangan ya teman-teman. Ini caranya gampang banget kan? Masukkan saja selai nanasnya seperti ini. Ini bulat-bulatnya tidak perlu sampai licin banget ya teman-teman. Nah, seperti ini aja udah cukup. Untuk selai nanasnya, ini saya bikinnya kemarin ya teman-teman. Jadi sehari sebelumnya saya bikin dulu selai nanasnya, kemudian saya bulet-buletin dulu dan simpen dulu di lemari es. Jadinya sebanyak ini ya teman-teman. Panaskan oven di suhu 130 derajat Celcius dan gunakan api bawah saja. Oven harus kita biarkan panas dulu, kurang lebih 10 menit sebelum kita mulai memanggang ya teman-teman. Setelah oven panas, panggang kue selama 15 menit. Nah, sekarang sudah 15 menit, keluarkan kuenya dan kita dinginkan dulu sebelum kita mengoles kuning telur. Setelah kue benar-benar dingin, baru kita oleskan kuning telurnya ya teman-teman. Untuk olesan kuning telur, saya menggunakan 4 butir kuning telur, 1 sendok makan minyak sayur, 1 sendok teh air, dan 1 sendok teh vanilla cream. Vanilla cream supaya kuning telur tidak amis.
Mengoles nastarnya harus 2 kali ya teman-teman. Jadi pertama kita oles dulu semuanya 1 kali dan kemudian kita ulang lagi 1 kali lagi supaya warna nastarnya cantik dan lebih mengkilat. Di sini saya gunakan telur omega ya teman-teman. Jadi telur omega ini kuning telurnya warnanya lebih orange dibanding telur biasa. Jadi kita tidak perlu lagi menambahkan pewarna kuning telur. Selain telur omega, kita juga bisa menggunakan telur ayam kampung dan telur bebek supaya warnanya lebih cantik. Tapi jika kita menggunakan telur biasa dan ingin warnanya lebih cantik, kita tambahkan saja sedikit pewarna kuning telur ya teman-teman. Panggang kue selama 30 menit sampai kue matang. Saat proses memanggang, suhu oven jangan terlalu panas ya teman-teman. Cukup di 130 derajat Celcius supaya nastarnya tidak retak. Nah, setelah 30 menit, kuenya sudah matang. Untuk olesan kuning telur harus benar-benar matang ya teman-teman, supaya nanti kuenya tidak cepat jamuran. Dan kue harus benar-benar dingin sebelum kita simpan di dalam toples. Hasilnya seperti ini tuh enak banget. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, comment, and share video ini ya. Terima kasih.